Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Menunjukkan identitas yang betul-betul bermanfaat pada masyarakat. Seperti selama ini kita sudah mendengar, melihat dan merasakan bagaimana kerja-kerja teman-teman PBB di hampir di seluruh provinsi, ya. PBB ini berbuat tentu dengan kerja-kerja kemanusiaan. Sebagai contoh misalnya, PBB selalu hadir di setiap acara-acara duka, ya. PBB itu berkontribusi juga, ya, untuk meringankan beban keluarga yang betul-betul mengalami kedukaan, seperti contoh misalnya mengatur parkiran, ya, mengusung jenazah dan hal lain, kerja-kerja kemanusiaan yang betul-betul menyentuh. Oleh karena itu harapan kita semua, sebagaimana saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, supaya PBB ini betul-betul diisi oleh orang-orang yang cerdas dan santun, dan PBB ini juga bisa menjadi mitra pemerintah dan bisa bersama dengan pemerintah dalam rangka perpanjangan tangan pemerintah untuk tugas-tugas di pelosok-pelosok negeri ini. Demikian. Baik Pak, lalu bagaimana sendiri PBB ini kan dikatakan mengusung toleransi, gotong royong dan kerukunan. Bagaimana Pak, maksudnya hal ini toleransinya yang seperti bagaimana? Ya, tentu roh dari PBB ini adalah roh menggelorakan semangat gotong royong. Ya, PBB itu tidak bisa bekerja secara perorangan, tapi semua harus dengan semangat gotong royong. Dengan gotong royong, maka segala sesuatu, setiap masalah itu akan ringan sama dijingjing, berat sama dipikul, tentu semua akan selesai dengan baik. Saya kira itu. Ini mungkin lebih ke penekanan kepada toleransinya. Bagaimana PBB mengambil posisi terkait dengan toleransi tersebut, karena kan banyak kasus juga ya Pak ya, tentang kasus intoleran seperti yang tadi di dalam pertanyaan para anggota. Kira-kira posisinya tuh di mana nih PBB? Ya, negara ini kan negara hukum, ya, dasar negara kita Pancasila. Ya, tentu nilai-nilai Pancasila itu menjadi hal-hal yang harus diamalkan oleh setiap anggota PBB, termasuk toleransi, ya, saling bantu, saling dukung, tidak membuat keonaran, ya, mengawal NKRI ini, ya. Nah, menyangkut intoleransi agama, itulah merupakan salah satu tugas dari PBB ini untuk menegakkan aturan, untuk menegakkan equality before the law, kesamaan hak, ya, dimanapun itu, ya, sepanjang itu menjadi hak. Nah, yang terakhir mungkin, ya, saya tadi sampaikan bahwa PBB tidak bicara mengenai kewajiban, tetapi bicara mengenai hak. Apa itu? Contoh misalnya, pajak itu bukan kewajiban, ya, pajak itulah hak. Nah, kalau kita sudah merasa pajak itu menjadi hak, tentu kewajiban pemerintah, ya kan, untuk memenuhi, ya, hak daripada masyarakat Indonesia, hak daripada anggota PBB. Saya kira itu kita harus balik berpikir sekarang ini. Terakhir Bang, ini kan sedang ada yang lagi viral nih tentang polemik Al Zaitun yang dituding sebagai pondok pesantren yang tanda kutip negatif ya. Padahal Al Zaitun tersendiri adalah sudah memposisikan diri sebagai pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Dia sangat concern terhadap toleransi, Pendidikan dan budaya. terhadap toleransi juga Bang, karena kemarin di acara kemarin satu suro saja seluruh agama itu diundang, termasuk dari aktivis Yahudi. Bagaimana Abang memandang kasus Al Zaitun ini dan seperti apa PBB mengambil posisi dalam hal ini? Jadi begini, setahu saya bahwa Al Zaitun ini sudah masuk dalam ranah hukum, ya, dan sedang dalam proses di kepolisian. Oleh karena itu tentu kita menghimbau supaya PBB ini tidak ikut, ya, larut dalam urusan penegakan hukum. Biarkan saja hukum yang berjalan, biarkan saja hukum yang proses, tentu dengan dengan prinsip presumption of innocent, praduga tak bersalah.
Ya, jadi PBB itu harapan kita tidak perlu masuk ke sana. Kita Jadi menunggu. tidak perlu ikut-ikutan, Ya, tidak perlu untuk ikut-ikutan, menyuarakan karena pro atau kontra gitu. Tidak bisa begitu. PBB ini adalah yang taat hukum, taat asas. Kita tunggu. Nah, itu menjadi prinsip PBB ini, karena kita juga tidak mau PBB ini menjadi bagian dari pemampatan ya oleh kelompok tertentu ya untuk memperkeruh masalah. Kita tidak mau. Jadi PBB itu betul-betul menghormati hukum, dan menunggu saja bagaimana proses hukum. Itu menjadi roh dari PBB juga, ya, menjunjung tinggi hukum, menghormati hukum, dan menunggu proses hukum, dan nanti toh ada akhirnya, ya kan, terbukti dan tidak terbukti. Kalau tidak terbukti ya tentu PBB mendukung, kan begitu. Kalau terbukti ya PBB harus taat kepada hukum juga. Saya kira itu ya. Oke, siap. Cukup ya. Terima kasih, Makasih, ya, Pak. Ya.